Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keita. Saya mahasiswa dari London School of Public Relations Jakarta, sekaligus juga warga Bantarsari. Pertanyaan saya, sebagaimana yang kita ketahui kan bahwa identitas bangsa Indonesia itu beragam. Lantas mengapa kalau dari penglihatan saya, narasi tentang politik identitas di Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Misalnya tidak jarang kita melihat oknum-oknum yang terlihat lebih agamis itu menjelang pemilu. Padahal kan jika ingin menggunakan politik identitas sekalipun bisa menampakkan identitas yang lainnya. Apakah semata-mata karena Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia atau ada faktor lainnya? Bukankah kalau semuanya menampakkan identitas agamanya malah membuat perpolitikan itu jadi terkesan homogen dan gak terlihat lagi keberagamannya? Terima kasih. Luar biasa. Oke. Tadi siapa pakai topi sebelahnya tadi di sini? Ini mohon maaf yang pakai peci ini karena mau pemilu atau memang sehari-hari pakai peci? Nanti Oke. Ini langsung. nomor 2. Oh iya. Nomor 2 dulu nanti 3 sini tadi berapa 3 dulu atau 5? Hah? Ya oke. 3 dulu ya. Ya, satu nanti setelah itu 3 ya berikutnya ya. Oke, silakan. Baik. Biasa nama dan asalnya dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Arsyad. Saya warga biasa, tidak mewakili siapa-siapa. Saya juga orang kampung. Saya bukan desa Bantarsari tapi tetangganya, Bojong Hilir. Ya. Baik, pertanyaan untuk Pak Eman ya. Bicara tentang politik identitas, ini kayak musiman sebetulnya ya. Kapan perlu diangkat, kapan perlu ditenggelamkan. Tapi saya melihat politik identitas sendiri bahkan sekarang rame disampaikan oleh para pejabat. Jadi usul saya, Pak Eman, adakan juga diskusi seperti ini, bedah buku ini di Kementerian Agama. Karena menterinya tuh yang sering mengangkat-ngangkat isu ini. Yang pertama. Yang kedua, untuk Bung Rocky Gerung. Tadi saat paparan banyak bicara tentang demokrasi. Kami warga desa, warga kampung, nonton TV, nonton FNN, sebetulnya muak dengan berita-berita akhir-akhir ini. Kita bicara demokrasi, kita warga kampung juga memahami demokrasi. Tolong Bang Rocky, gaungkan lagi di tingkat nasional, politik demokrasi itu hancur gara-gara oligarki. Coba politik oligarki ini tolong disuarakan terus. Mana ada presiden, anak, mantu, adik menguasai beberapa daerah. Tolong ini digaungkan lagi di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Tiga dulu Jose. Baik. Silakan. Tiga dulu ya. Semua kebagian kok. Boleh berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif B. Iskandar, ada mirip dengan Bung Her Subeno ya, sama-sama Arif dan sama-sama ganteng juga ya. Ya bukan cantik kan. Saya hanya seorang ustadz kampung ya, guru ngaji Iqra. Saya tidak ingin bertanya tapi ingin berikan opini, boleh kan ya, dan mungkin bisa ditanggapi oleh semua pembicara. Pertama saya ingin katakan, mohon maaf saya bukan seorang yang pandai bicara, saya baca saja poin-poin dari pemikiran saya. Pertama saya ingin katakan bahwa identitas yang paling tegas, baik untuk pribadi, partai, bahkan negara adalah ideologi. Ya. Mudah-mudahan Bung Rogi sepakat. Dalam pandangan saya, anak bahangi di dunia ini hanya ada 3 yang layak disebut ideologi, yaitu kapitalisme, kemudian sosialisme, komunisme, dan Islam. Ya. Maka identitas dan ideologi memang gampang dimanipulasi. Ya.
Ini yang terjadi saat Islam bisa sekedar dipahami secara spiritual, ya, maka orang bisa mudah tertipu. Dan saya termasuk orang tidak mudah tertipu. Kenapa? Karena saya melihat orang itu bukan dari tampilannya, bukan dari ibadahnya, tapi dari pemikiran dan perilakunya. Ya. Maka juga saya sebetulnya bertanya-tanya, Bung Rocky itu identitas ideologinya apa sih? Disebut kapitalis, disebut Islam atau sosialis, ini yang bagi saya belum jelas. Di sisi lain kemudian Bung Rocky sering melihat ada kesetujuan dengan Islam. Mungkin ada hal yang benar di dalam Islam, tapi kenapa kok nggak masuk Islam gitu? Bagi saya ini sebuah kedunguan gitu. Kenapa? Kalau memang kita sudah meyakini sebuah ajaran itu benar, kenapa kita tidak meyakininya? Ya. Kemudian mengapa politik identitas dipersoalkan hari ini? Sebab negara ini memang tidak punya identitas. Ya. Sebab negara ini tidak memiliki identitas. Sering kita mengatakan atau tokoh ya bahwa kita bukan negara Islam, kita juga bukan negara sekuler. Akhirnya memang negara yang bukan-bukan gitu. Kapitalisme bukan, sosialisme bukan, Islam juga jelas bukan. Ya. Jika diklaim negara ini berideologi Pancasila, muncul pertanyaan, saat 1% asing dan asing menguasai 90% lahan negeri ini, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ini jadi pertanyaan. Bagaimana juga dengan banyaknya undang-undang yang justru lebih berpihak pada oligarki, termasuk undang-undang Omnibus Law yang berpihak kepada para pemodal daripada rakyat. Pertanyaan apakah ini sesuai dengan Pancasila? Sejak berapa gitu? Ya. Maka saya sepakat dengan tokoh yang mengatakan bahwa negara ini memang atau Pancasila ini bukan ideologi negara, tapi lebih merupakan falsafah. Maka saya melihat sejak merdeka sebenarnya kita menerapkan kapitalisme yang beraroma sosialisme zaman Soeharno dan hari ini cenderung liberal. Tetapi sayangnya hanya dalam bidang ekonomi. Sementara secara politik justru mengarah pada otoritarianisme yang menjadi ciri khas komunisme gitu. Nah, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan, mohon tanggapannya. Demikian. Terima kasih. Ya. Nah, Bung Rocky dulu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Pak Ustadz Guru Agama itu. Hidayah itu adalah panggilan dalam kesunyian. Bukan koar-koar di toa masjid. Saya kira kita mengerti itu. Karena itu bagian esoterik dari manusia itu. Yang Anda pamerkan sebetulnya adalah situasi kemuamalatan Anda itu, dan orang tahu, oh Anda Muslim, oh Anda non Muslim, tetapi bisa nuraninya berbeda gitu. Jadi biarkan kedalaman itu dihayati, bukan di-headline-kan. Itu soalnya. Dan justru dalam keteduhan itu kita menghayati pertanggungjawaban ilahiyah kita, bukan pertanggungjawaban sosial. Akidah itu pertanggungjawaban ilahiyah. Kalau saya bayar pajak, Anda berzakat, Anda sedekah, itu pertanggungjawaban sosial. Tetapi yang vertikal tidak mungkin dipamerkan. Itu dasarnya. Jadi itu jawaban simpel saya itu. Oke. Sekarang saya masuk pada jawaban yang agak kompleks tadi soal ideologi tadi itu. Islam adalah ideologi. Kalau dia kita tempatkan di dalam sejarah pertarungan ideologi, Islam mempromosikan keadilan, maka saya katakan ideologi saya adalah Muslim, Islam. Saya bukan kapitalis. Kalau ditanya pandangan politikmu komunistis, tidak, karena komunis itu mengandung filsafat totalitarianisme. Jadi jelas, muamalah saya adalah Muslim. Hanya itu yang bisa saya ucapkan di ruang publik. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi kepartaian kita. PDIP ideologinya adalah kiri, sosialistis. Sekarang Sandiaga Uno
diundang oleh PDIP untuk menjadi wakil presiden dari Ganjar. Bayangin ya. Sandiaga sosialistis? Bukan. Sandiaga kapitalis. Dan Sandiaga datang dari partai P3 yang basisnya adalah Islam. Jadi Anda bayangkan, bagaimana mungkin PDIP yang sosialistis mau kawin dengan seseorang dari partai Muslim sekaligus kapitalis. The chemistry doesn't mix itu. Kimianya nggak bisa nyampur. Tapi dipaksakan untuk mendapat efek elektabilitas. Jadi Anda bayangkan ideologi dipermainkan. Kalau ada Bung Karno bilang, Sandi kau nggak boleh masuk PDIP. Kenapa? Kau bukan sosialistis, kau kapitalis. Kan jelas kan? Sandi, kau sebaiknya masuk PKS. Karena lebih baik berkoalisi dengan PKS. Karena Sandi datang dari sebagai caleg ingin jadi ketua partai P3 tuh. Kan itu yang terjadi kan. Nah sekarang kalau saya mau terangkan, kenapa koalisinya bisa beda-beda? Karena nggak ada visi ideologis yang menuntunnya. Itu aja yang terjadi begitu. Kalau kita belajar secara tertib teori koalisi itu artinya kesepakatan akidah politik dari awal sampai akhir, nggak boleh berubah akidah politiknya. Nah sekarang kita lihat bagaimana satu koalisi berubah dalam 4 jam, berubah dalam 8 jam, berubah dalam 2 hari, tergantung bahasa tubuh Jokowi. Kan itu yang terjadi sampai sekarang. Lalu nyambung dengan soal tadi, soal oligarki tadi. Anda bayangkan kekacauan pikiran kita. Kaesang sebagai ketua PSI mengajukan judicial review supaya Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Dibayangkan logikanya ya. Kaesang meminta pamannya yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kakaknya yang adalah calon wakil presiden Prabowo atas perintah bapaknya. Coba bayangin. Ya itu yang terjadi. Apakah ini piagam Madinah? Piagam Madinah tidak diatur diputuskan dalam keluarga. Piagam Madinah urusan publik, kemajemukan. Ini begitu konyol kita mengharapkan demokrasi dari peristiwa kecil ini. Lebih konyol lagi mereka yang menunggu Gibran. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan lalu dia jadi, entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit. Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes, tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi ke tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Tokoh-tokoh kita seperti itu. Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh. Itu ide tentang koperasi. Muhammad Hatta wakil presidennya. Bayangin. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya. Ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala yang mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Sekarang misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptualnya. Saya kritik itu,
Walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu kan. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini, sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas. Lalu kita tanya, dari mana elektabilitas Anda peroleh? Apakah dari survei kepala desa Bantarsari? Tidak. Dari LSI Denny YA, dari survei Saiful Mujani Research Center, macam-macam surveyor. Jadi bayangkan mereka berupaya untuk menjadi pemimpin berbasis pada survei yang bukan dari kita. Kalau orang tanya pada saya, siapa yang lebih baik jadi wakil presiden, Gibran atau Eman? Jelas otaknya Eman itu jauh di atas Gibran. Lo fairnya begitu. Anda panggil Gibran di sini untuk bicara tentang politik identitas. Jangan diundang, nanti listriknya dimatiin semua tuh. Jadi sekonyol itu keadaan kita tuh teman-teman. Nah saya berupaya melalui FNN terus memberi kritik. Saya berteman dengan Prabowo, saya berteman dengan Anies, saya berteman dengan SBY segala macam. Tetapi di FNN tiap kali saya kasih kritik karena itu tugas akademis kita dan tugas ideologis kita itu. Jadi saya kira itu hal yang ingin secara jujur saya katakan. Jadi ucapkanlah kritik setajam-tajamnya. Karena hanya dengan ketajaman kritik kita bisa menghasilkan kembali percakapan yang bermutu. Tapi nanti istana bilang kalau mau kasih kritik yang sopan itu. Nah, kritik yang paling sopan arti adalah tidak memberi kritik. Intinya begitu jadinya kan. Jadi sekali lagi teman-teman di sini saya senang sekali karena pertanyaan Anda mewakili kecemasan kita tentang masa depan itu. Dan kecemasan itu kita mau jawab sekarang bahwa Indonesia harus diuji ulang dan dipimpin oleh mereka yang berpikir. Nah, Bantarsari ini adalah lokasi pertama kita menerbitkan kembali pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofai Madudin. Saya siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bogor. Dari desa sebelah, desa Bojong Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah politik Indonesia dapat mempengaruhi jalannya pemilu di Indonesia? Apakah dengan politik identitas akan berakibat kurangnya partisipasi pemilih atau masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan haknya untuk memilih? Atau bahkan sebaliknya, partisipasi pemilih jadi tinggi? Mungkin cukup sekian dari saya. Satu laki-laki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Herni, saya asal dari Bantarsari. Saya juga guru ngaji ya, Pak Subenarif. Tadi saya memperhatikan dari uraian terutama khususnya buat Bang Rocky Gerung ya. Beliau seringkali mengungkap bagaimana Islam gitu ya, itu sepertinya menjadi rujukan lah, kurang lebih seperti itu. Seperti tadi juga disampaikan tentang Piagam Madinah gitu ya, bagaimana Piagam Madinah itu menjadi simbol bagaimana Rasulullah itu membangun sebuah sebuah kekuasaan barangkali ya, yang di situ tuh majemuk semuanya dan pasti itunya politik gitu ya. Nah pertanyaan saya sih simpel sebenarnya. Jadi kalau memang misalnya ya, selama ini kan Bang Rocky Gerung selalu mengungkap hal-hal yang katakanlah tadi beliau mengatakan bermuamalah dengan Islam. Setuju nggak kalau Islam diterapkan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dari belakang perempuan karena dari jauh.
Kita minta bonus nanti pertanyaan mudah-mudahan dikasih. Silakan. Ya, digabung aja. Oke, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida, saya perwakilan dari Postulat Pemuda. Sebelumnya terima kasih Pak Arta Wijaya yang sudah mengundang kami ke acara ini. Jadi kita bisa hadir di acara ini ya. Pertanyaan yang akan saya berikan kepada para pemateri ya pada hari ini, tadi kan membicarakan terkait dengan politik identitas. Nah sebetulnya saya juga penasaran ya, maksudnya kalau ibarat peribahasa tuh kan nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Jadi kenapa bisa terjadi adanya politik identitas? Kalau tadi itu kan membicarakan perpecahan ataupun pergulatan ideologi antar partai politik, kemudian tadi ada PDIP, PKS dan lain-lain gitu. Nah itu secara historisnya itu seperti apa ya gitu ketika dirunutkan? Karena memang kan kondisi hari ini pasti penyebabnya ada di masa lalu, kondisi masa lalu, dan kondisi hari ini juga akan menyebabkan situasi perpolitikan di masa mendatang. Mungkin itu saja, mohon pencerahan dan tanggapannya dari para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tadi di dalam ide dia bernegara, dia bisa memaksimalkan apa yang menurut dia adalah prinsip keadilan itu. The primacy of the idea of justice itu. Kalau saya warga negara menganggap bahwa sistem ekonomi kita sangat kapitalistik, karena itu dia tidak menghasilkan keadilan sosial seperti yang diversikan oleh founding parents kita di Undang-Undang Dasar maupun di Pancasila. Maka saya uji, apakah kapitalisme lebih dekat dengan sila kelima atau sistem ekonomi Islam lebih dekat dengan sila kelima? Jelas sistem ekonomi Islam. Zakat Anda keluarin 2,5%, itu sudah membantu anak-anak yang sekolahnya terlantar karena biaya kuliah. Bukan BLT. BLT itu semacam peralatan politik presiden untuk membujuk rakyat supaya memilih dia. Beda antara BLT dan zakat 2,5% kan. Jadi secara sistemik Islam punya tuntunan untuk menghasilkan keadilan sosial. Jelas itu. Tapi secara politik kita menghitung misalnya, kenapa misalnya Iran bukan tiba-tiba perlahan-lahan pindah dari Sunni pergi pada Syiah. Karena dipaksa secara politik. Kenapa Roma yang tadinya animisme tiba-tiba jadi Kristen? Karena dipaksa secara politik oleh Kaisar Konstantin. Kan itu semua peristiwa politik. Jadi kalau kita hubungkan antara teologi dengan sosiologi, kita lihat di dalam sejarah apa sebetulnya yang memungkinkan teologi itu tidak diganggu secara politik. Ya, lihat aja dalil-dalilnya, ada dalilnya di situ kan. Apakah Nabi Muhammad menjadikan agama itu kewajiban di Madinah? Tidak, gak ada kewajiban. Karena ada filosofi di balik teologi Muslim bahwa pertanggungjawaban individu itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk diuji apakah dia lolos meniti Shiratul Mustaqim atau digoda dan akhirnya jatuh sebelum sampai ke yaumil akhir. Saya pelajari teologi itu tuh. Tetapi di dalam politik tadi betul, identitas primer seseorang adalah apa yang ada di dalam keseharian dia itu, nilai apa yang dia ucapkan sehari-hari. Karena itu jangan halangi misalnya orang berpikir negara ini boleh nggak jadi negara Muslim? Ya boleh. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang paham bahwa apakah ide negara Islam itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial? Uji aja. Apakah ide negara Islam memperhatikan keadilan lingkungan supaya tidak merusak hutan misalnya? Silahkan. Kan itu yang kita maksud, ide yang abstrak itu, ide yang ada dalilnya, asbabun nusulnya itu kita ujikan pada keadaan hari ini. Jadi prinsip-prinsip itu. Negara ini udah makin kapitalistik, disparitasnya tinggi sekali.
4 orang Indonesia menguasai separuh dari kekayaan orang miskin di Indonesia. Skalanya di mana? Enggak, di dunia juga begitu. Apakah itu gejala bahwa yang kita sebut eksploitasi kapitalisme itu udah ada di ujung penghisapan? Memang itu yang terjadi. Karena itu bahkan di dunia ini ide tentang solidaritas dimunculkan kembali untuk menandingi ide tentang kapitalisme itu. Para pemimpin kapitalis dunia awal tahun lalu itu berkumpul di Davos dan memutuskan bahwa nggak mungkin dunia ini tumbuh secara adil kalau kapitalisme masih diunggulkan. Pilihannya apa? Komunisme, Islam, cuma 2 pilihan itu. Sementara komunisme menghasilkan kemelaratan karena partai komunis tidak bisa membuktikan bahwa mereka menghasilkan kesejahteraan. Itu yang terjadi di Cina sekarang tuh. Kelas menengah mulai merasa bahwa kok kita diperas terus? Katanya sosialistis, kenapa kita diperas terus? Kenapa kita tidak bisa protes pada partai komunis? Nah, sensasi itu yang kalau kita bawa ke Indonesia kita ujikan, bisa nggak Islam menggantikan sistem itu bukan sekedar lokal tapi secara internasional? Dan itu dibicarakan di tingkat dunia. Pusat-pusat analisis kebijakan ekonomi di Harvard, Yale University itu mulai meneliti bisa enggak ide tentang ekonomi Islam itu dikawinkan dengan kesolidaritasan manusia. Itu dasarnya. Jadi ini bukan sesuatu yang sekedar diucapkan karena asbabun nuzulnya, bukan. Tapi ada problem sosiologis itu. Apakah Islam bisa mencegah perusakan lingkungan, deforestasi? Itu yang dipikirkan sekarang. Jadi saya bagus betul tadi Teteh guru ngaji mengkaji itu supaya diucapkan di dalam kondisi kemasukakalan gitu, supaya nanti nggak dianggap bahwa negara Islam teroris. Kan itu intinya kan. Jadi itu pentingnya dari Banjarsari kita buat dalil, kita lakukan kajian tuh. Nah basis ini ada di kita karena saya lihat tadi bahwa teman-teman betul-betul berpikir tajam di situ dan punya kemampuan untuk mengucapkan secara lantang tuh. Itu pertanda bahwa IQ Bantarsari itu melebihi IQ nasional tuh. Saya nggak dengar hal beginian dipertengkarkan di dalam talk show tuh yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik. Nggak ada orang mau bertengkar dengan pikiran. Jadi teman-teman di sini, kalau IQ teman-teman di sini ditukar tambah dengan yang ada di Senayan, masih ada kembaliannya di sini. Karena keberanian mengucapkan, menguji itu. Saya bicara tadi, saya tahu saya akan diuji itu. Karena itu saya anggap bahwa saya datang ke sini di sarang pikiran, bukan sarang oligarki. Nanti kalau ada yang tanya, saya akan bilang saya habis berceramah di Unbari, Universitas Bantarsari. Iya,